Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, berikut kami sampaikan rujukan dan pedoman syar'i tentang tata kelola pembagian daging hewan kurban. Untuk penjelasan mengenai hal ini, kita awali dengan sebuah pertanyaan yang relevan kita ajukan, yaitu: diprioritaskan kepada siapa saja daging hewan kurban harus dibagikan? Berikut adalah penjelasannya. Dengan berpatokan pada berbagai rujukan, para ulama menyepakati bahwa tetangga dan kerabat yang berada di lingkungan sekitar lokasi kurban adalah prioritas utama penerima daging kurban setelah fakir miskin. Berikut adalah pedoman, dasar hukum, dan dalil yang mendasari kriteria prioritas tersebut. 1. Landasan Al-Quran. A. Surah Al-Hajj ayat 28. Makanlah sebagian darinya, daging kurban, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini menetapkan bahwa prioritas utama penerima daging kurban adalah orang-orang yang fakir dan membutuhkan. Secara sosiologis, orang terdekat yang paling berhak mendapatkan bantuan darurat ini adalah mereka yang tinggal dan hidup di sekitar tempat tinggal atau lokasi penyembelihan kurban. B. Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayat ini adalah dalil umum mengenai perintah berbuat baik dan bersedekah kepada tetangga terdekat, yang dalam praktiknya sangat dianjurkan untuk diterapkan pada pembagian daging kurban. 2. Pedoman hadis. A. Hadits riwayat Ahmad. Jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurbannya. Terkait dengan hadis ini, ulama mazhab Syafi'i dan lainnya menafsirkan bahwa pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan syuhibul kurban, sepertiga untuk sedekah fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga sekitar. Memberikan kepada tetangga dan kerabat ini diutamakan untuk mempererat tali silaturahmi. B. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda mengenai hakikat tetangga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. 3. Fikih prioritas, skala distribusi. Praktik pendistribusian daging hewan kurban didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan kedekatan hubungan sosial. Prioritas penerima daging kurban secara urut adalah: pertama, fakir dan miskin, diutamakan yang berada di lingkungan sekitar tempat kurban. Kedua, tetangga dan kerabat dekat. Membagikan daging kepada mereka yang tinggal di area sekitar, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, berfungsi sebagai hadiah untuk mempererat ukhuwah dan silaturahmi. Ketiga, pekurban, syuhibul kurban atau lazim disebut modohi dan keluarganya. Syuhibul kurban berhak menerima maksimal sepertiga dari jumlah daging untuk dikonsumsi. Merujuk pada fatwa dan panduan resmi dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, tujuan utama dari syariat kurban memiliki dimensi sosial kemanusiaan. Inti kesimpulannya adalah bahwa mendistribusikan daging kurban kepada tetangga yang membutuhkan di sekitar lokasi adalah bentuk ketaatan yang paling ideal, agar manfaat ibadah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Semoga uraian ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan pencerahan buat kita sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.